Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi dengan saya, dengan Kang Nizar dalam kajian ilmu nahwu. Kita nanti akan mengkaji, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isim alam. Isim alam merupakan salah satu bab dalam ilmu nahwu, khususnya yang akan kita kaji sumbernya adalah dalam kitab Alfiyah Ibn Malik, salah satu karya monumental dari ulama nahwu yang berasal dari Andalusia yang dimakamkan di daerah Damaskus, Syria. Sebelum masuk ke kajian ini, teman-teman silakan bisa lihat video-video lainnya tentang kajian nahwu atau tentang kajian insya dan lain sebagainya di channel ini ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari lebih dalam. Jika nanti ada request pembahasan tentang bab-bab tertentu bisa komen langsung ya. Tentu sebelum itu silakan like, subscribe. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah dari kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nanti kita sebelum masuk ke kajian ini tentu dengan keberkahan salah satu tradisi di pesantren, mari kita bersama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah ini kita mendapatkan keberkahan dan futuh dalam pembelajaran nahwu ini. Tentunya kita hadiahkan kepada pengarang kitab Alfiyah, Imam Ibnu Malik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian punya kitab Alfiyahnya silakan dibuka, kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada silakan cukup pantengi saja apa yang ada di layar laptop atau layar HP kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa haylatin wa washiqi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, apa sih bab isim alam itu? Isim alam ini merupakan salah satu bab dalam kajian ilmu nahwu yang membahas tentang kedudukan nama dalam bahasa Arab. Baik kedudukan dalam hal i'rabnya ataupun kedudukan dalam hal jenis atau macamnya. Karena tradisi di daerah Arab sana kita sering menemukan ada satu orang bisa memiliki sampai 2 atau 3 nama. Nah, itu dalam kajian nahwu seperti apa statusnya, nanti kita di sini akan membahasnya. Ismu yu'ayyinul musamma mutlaqa, apa sih alam itu? Alam itu adalah ismun, isim, yu'ayyinu yang menentukan, al-musamma sesuatu yang dinamai, mutlaqan secara mutlak. Sesuatu yang dinamai secara mutlak. Atau definisi lainnya adalah ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan ay bila qaidit takallum ka ana awil khitab ka anta awil ghaibah ka huwa. Teman-teman bisa lihat kursor yang ada di layar ini. Nah, seperti contoh lafal Ja'far. Ka Ja'far ini nama untuk laki-laki, khirniqa ini nama untuk perempuan, qaranin ini nama untuk salah satu desa, Aden itu nama salah satu kota di Yaman, Syazqamin itu adalah nama untanya Luqman ibn Munzir, ya. Haylatin itu adalah nama kambing, Washiq itu adalah nama yang diperuntukkan untuk nama anjing, ya. Terus ada juga Lahiq itu ada nama-nama kudanya Sayyidina Muawiyah. Nah, ini adalah nama-nama dalam literatur Arab. Nanti statusnya seperti apa ketika kita letakkan dalam kajian ilmu nahwu. Oke, selanjutnya bahwa wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha insiwahu sahiba
Wa ata isman kunyatan wa laqaba wa atalan ada datang opo alam isman dalam bentuk isim, dalam bentuk alam asma, wa kunyatan ini taknya kelebihan satu, wa kunyatan dalam bentuk alam kunyah, wa laqab dan dalam bentuk alam laqab. Dalam hal ini ya, alam itu terbagi menjadi dua. Ada namanya alam syakhs, ada juga namanya alam jenis. Alam syakhs itu merupakan nama yang diperuntukkan untuk perorangan. Alam jenis tentunya nama yang diperuntukkan untuk perkumpulan atau jenis dari kumpulnya nama-nama tersebut. Bisa jenis dari hewan, jenis dari manusia, jenis dari tumbuhan, jenis dari buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, alam syakhs ini terbagi menjadi tiga. Ada alam asma, ada alam kunyah, ada alam laqab. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Bahwa alam asma itu apa? Alam asma itu adalah nama yang memang sudah diperuntukkan terhadap seorang dari sejak lahir. Contoh, orang sejak lahir namanya Abdurrahman, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Nah, itu namanya alam asma, alam hakikinya. Ya, oke ya. Jadi sejak lahir, kalau di Indonesia mungkin di kitab puputannya dengan nama itu namanya alam asma. Nah, kalau di Arab nanti kita kenal lagi yang kedua namanya alam kunyah. Yang ketiga nanti kita kenal dengan alam laqab. Alam kunyah itu adalah alam yang didahului atau langsung alam yang didahului dengan kalimat abun, kalimat akhun, kalimat umun, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, atau secara tidak langsung nama yang dinisbatkan bukan kepada dirinya, melainkan nama yang dinisbatkan kepada keturunannya, kepada nenek moyangnya, kepada kakeknya, dan lain sebagainya. Contoh seperti nama yang kita kenal dengan sebutan Abul Qasim, atau nama Abu Bakar, atau nama misal Abu Umar. Namanya sebetulnya bukan Umarnya, tapi karena bapaknya namanya Umar, maka anak tersebut dinamakan dengan Abu Umar. Begitu juga seterusnya, semisal ada anak namanya Hafiz, terus dia punya bapak namanya Zaid, maka dia dinamakan dengan Abu Zaid. Atau si Zaidnya sendiri, dia punya anak namanya Hafiz, dia dijuluki dengan Ibnu Hafiz. Bisa seperti itu. Nah, ini yang kategori nama yang kedua dalam literatur Arab, yaitu dinamakan dengan alam kunyah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada alam laqab. Alam laqab ini apa? Alam laqab ini adalah alam yang digunakan untuk memuji, lil madh au lizzam, memuji atau menghina. Ya, kalau kitanya gojlogan lah kalau di Indonesianya ya. Jadi bisa saja kita dengan menyebut seseorang itu dengan nama, kalau di Indonesianya misal ya aswad, woi hitam, atau misal juga dia karena saking leletnya kita panggil dengan nama misal hai keong. Nah, itu salah satu alam laqab bagi mereka. Atau ada orang yang hidungnya seperti halnya onta, kita panggil ya anfan naqah, wahai hidung onta. Nah, itu kan, itu namanya alam laqab, alam atau nama yang digunakan untuk memuji atau untuk menghina. Oke, dari sini kita pahami bahwa alam min haitsu haqiqatihi itu ada alam syakhs dan ada alam jenis. Nah, kalau alam jenis, ya alam jenis alam yang menunjukkan jenis dari sesuatu, jenis laki-laki. Misal contoh ada orang jenis, misal dia asad, jenis dari macan, orang namanya kok asad misal. Ada lagi dia namanya rijal, jenis dari laki-laki, ya.
dan lain sebagainya. Nah, itu tergolong dalam alam jenis. Sekalipun terkadang sering tertukar-tukar antara alam jenis, alam laqab, alam syakhs, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, ya, wa akhiran dza insiwahu sahiba. Nah, ini nih. Ini bagaimana jika ada orang, sekarang kan banyak sekali orang mencoba untuk menggabung-gabungkan nama. Bagaimana jika kumpul antara alam laqab dan alam asma, atau alam laqab dan alam kunyah? Ini. Maka dalam bait alfiyah disebutkan wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dza insiwahu sahiba, dan akhirkanlah wa akhiran, dan akhirkanlah dza ai alam laqab insiwahu sahiba, ketika alam laqab itu bergabung atau berdempetan bersamaan dengan selainnya. Dalam arti ketika alam laqab itu kumpul satu kalimat dengan alam asma, atau kumpul satu kalimat dengan alam kunyah, maka bagaimana kita cara meletakkannya? Kita lihat di sini. Yang pertama, catatannya. Ketika satu kalimat ya kumpul antara alam laqab dan alam asma, maka wajib alam laqab itu diakhirkan. Contohnya, Zaidun anfun naqati. Zaidun anfun naqati. Zaid si hidung onta. Nah, ini bagaimana ini? Mana alam asmanya? Alam asmanya Zaid. Anfun naqahnya ini sebagai apa? Alam kunyah apa alam laqab? Alam laqab. Kenapa tidak dinamakan alam kunyah? Karena dia bukanlah nama yang didahului dari lafal abun, atau selainnya. Nah, jika seperti ini peletakannya, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan? Ya, yang didahulukan adalah alam asmanya terlebih dahulu. Alam laqabnya wajib diakhirkan. Tidak boleh diucapkan anfun naqati zaidun. Gak boleh. Misal ada dalam penulisan kita meletakkan alam asma setelah alam laqab, itu tidak diperbolehkan. Karena aturannya itu adalah alam asma sebagai alam hakiki dari orang tersebut itu diletakkan di awal, baru setelah itu diikuti dengan alam laqabnya. Bagaimana nanti statusnya? Apakah dirofakan apa dinasobkan? Nah, nanti terakhir. Itu ada pembahasan i'rabnya. Zaidun anfun naqah. Sekarang catatan yang kedua. Jika alam laqab dan alam kunyah ini bertemu bertemu dalam satu kalimat. Kalau tadi kan alam laqab dan asma. Sekarang alam laqab dan alam kunyah bertemu dalam satu kalimat, maka tidak diwajibkan alam laqab diakhirkan. Tidak diwajibkan. Boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Contoh, Zainul Abidina Abu Abdillah. Ini Zainul Abidin itu merupakan alam apa? Zainul Abidin ini merupakan alam laqab. Kenapa? Karena dia merupakan pujian atas rajin atau atas istilahnya karakteristik seseorang. Karena dia rajin ibadah, orangnya alim, soleh, dan lain sebagainya, maka dia dijuluki sebagai Zainul Abidin. Ya. Setelah itu dia digabung dengan alam kunyah Abu Abdillah. Ini bagaimana peletakannya? Jadi ada orang bernama Abu Abdillah karena dia dinisbatkan kepada bapaknya Abdullah. Lalu dia pun satu sisi mendapatkan julukan sebagai Zainul Abidin, atau julukan lagi sebagai, misal contoh kalau yang sederhananya selain dari Zainul Abidin, misal Saifuddin, misalnya Saifuddin, pedangnya agama, karena dia terlalu berani, dia selalu membela agama Allah, maka dijuluki Saifuddin. Maka bagaimana? Saifuddin Abu Abdillah atau Abu Abdillah Saifuddin. Itu boleh dua-duanya. Ketika alam laqab dan alam kunyah berkumpul dalam satu kalimat, maka boleh diletakkan di awal atau di akhir. Zainul Abidin Abu Abdillah atau Abu Abdillah Zainul Abidin. Ini hanya berkaitan dengan peletakan saja ya.
Kalau tadi berkaitan dengan pembagian bahwa alam itu terbagi menjadi 3, ada alam asma, ada alam kunyah, ada alam laqab. Ya, itu pembagian kecilnya, pembagian besarnya ada alam syakhs, ada alam jenis. Selanjutnya, nah ini, wa iyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Wa iyakuna, dan apabila ada opo alam asma dan alam kunyah, ya, iku mufradaini, dua-duanya mufrad, fa'adhif, maka mudhofkanlah hatman secara wajib. Wa illa, dan jika tidak mufrad, atsbi', maka ikutkanlah alladzi radifa, yang kepada yang di sampingnya. Gitu. Jadi jika alam asma dan alam kunyah itu alam asma dan alam laqab itu dua-duanya mufrad, kumpul dalam satu kalimat, maka wajib dimudhofkan. Apanya yang dimudhofkan? Yang dimudhofkan adalah alam asma dimudhofkan kepada alam laqab. Oke, kita lihat contohnya. Bagaimana hukumnya jika alam laqab dan alam asma berkumpul dalam satu kalimat? Ada 4 hukum. Yang pertama, jika dua-duanya mufrad. Jika alam asma dan alam laqabnya mufrad, maka hukumnya alam asma harus dimudhofkan terhadap alam laqab. Contoh, Sa'idu kurzin. Ini salah satu syaratnya, salah satu dari 2 ini, asma atau laqab, tidak boleh ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, maka tidak wajib dalam bentuk mudhof. Jadi misal contoh ada contoh seperti al-haritsu kurzun. Susunannya bukan mudhof ilaih, bisa menjadi mubtada khobar. Karena apa? Karena salah satu syaratnya untuk dimudhofkan itu harus terbebas dari alif lam, salah satunya. Nah, hukum yang pertama, jika dua-duanya mufrad, Sa'id itu merupakan alam asma, kurz itu merupakan alam laqab. Nah, karena dua-duanya mufrad, maka hukumnya wajib dimudhofkan. Yang pertama itu mengikuti i'rab sebelumnya, Sa'idu hadza atau huwa Sa'idu kurzin. Ininya wajib mudhof ilaih. Ra'aitu Sa'ida kurzin, marartu bi Sa'idi kurzin. Nah, itu. Kenapa? Karena dua-duanya berupa mufrad, maka hukumnya wajib memudhofkan alam asma, yaitu lafal Sa'id, kepada kurzin, yaitu alam laqab. Yang kedua, jika dua-duanya murakkab, nah, alam asmanya ditarkib, alam laqabnya ditarkib, maka yang kedua itu adalah laqab, ya. Tetap laqab harus terletak setelah alam asma. Maka yang kedua, i'rabnya harus mengikuti yang pertama. Contoh, Abdullahi anfun naqati. Abdullah ini kan nama, alam asma. Susunannya 2 kalimat, bukan Sa'id 1 kalimat. Abdullah ini 2 kalimat, berarti dia tergolong dalam kategori murakkab, alam asma yang ditarkib. Anfun naqah juga sama, ini adalah laqab, ya, sebuah julukan, hidung onta. Begitu juga dia tersusun dalam bentuk murakkab. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya yang kedua, yaitu anfun naqah ini, dia harus mengikuti lafal sebelumnya. Abdullahi anfun naqah. Mengikuti maksudnya bagaimana? I'rabnya mengikuti, jika sebelumnya rofa, maka dia juga rofa. Ra'aitu Abdallahi anfan naqati, marartu bi Abdillahi anfin naqati, huwa Abdullahi anfun naqati. Jika dua-duanya murakkab. Yang ketiga, jika isimnya alam asma, maksudnya jika alam asmanya murakkab dan alam laqabnya mufrad, maka bagaimana kedudukannya? Atau sebaliknya, yang keempat ini, jika alam asmanya mufrad, alam laqabnya murakkab, bagaimana kedudukannya? Nah, itu. Kita bahas yang ketiga. Jika alam asmanya murakkab dan alam laqabnya itu mufrad, maka hukumnya sama seperti hukum yang kedua, yaitu
i'rab maaf, yaitu alam laqab i'rabnya harus mengikuti yang pertama. Contoh, Abdullahi kurzun. Atau misal contoh ada orang dilakobi sebagai karimun misal. Abdullahi, kalau karimun bisa sifat ya, lebih ke sifat. Karena dia saking baiknya, maka karena dia saking mulianya, dia diibaratkan seperti halnya Ka'bah. Misal contoh, Abdullahi Ka'batun. Misal. Abdullah seperti halnya Ka'bah. Dia dijuluki, mendapatkan lakob dengan lakob seperti itu. Misal. Atau ada lagi misal kalau lakobnya jelek, dia karena hitam, lalu dia mendapatkan lakob aswadun. Namanya misal Zaidun ini. Ada orang namanya contoh Saifuddin Aswadun. Nah, misal ya. Nah, itu bagaimana statusnya? Yang alam asmanya itu murakkab, alam laqabnya mufrad, maka statusnya atau hukumnya sama seperti hukum yang kedua, yaitu laqab harus mengikuti alam asma. Contoh di sini adalah Abdullahi kurzun, berarti huwa Abdullahi kurzun, ra'aitu Abdullahi kurzan, marartu bi'abdillahi kurzin. Itu ya. Jadi ketika murakkab ini alam asma ini statusnya murakkab dan alam laqabnya statusnya mufrad, maka hukumnya sama seperti yang kedua. Atau sebaliknya, alam asmanya itu mufrad tapi alam laqabnya itu murakkab. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sama seperti yang kedua tetap. Contoh, Sa'idun anfun naqati. Sa'id di sini dia alam asma tapi statusnya mufrad. Tapi setelahnya alam laqab yang statusnya murakkab. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah alam laqabnya mengikuti kepada sebelumnya, yaitu adalah alam asma. Nah, ini adalah pembahasan bagaimana jika alam laqab bertemu dengan alam asma, baik berupa mufrad ataupun baik berupa tarkib atau murakkab. Selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang pembagian alam, isim alam, tapi bukan min haitsu haqiqati, tapi min haitsu mangkulih. Dilihat dari di mana dia diambil, dari mana dia berasal. Gitu ya. Wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa zurtijalin ka su'ada wa udad. Wa minhu lan iku setengah saking alam mangkulun utawi alam mangkul ka fadlin kaya fadl, kaya lafal kaya nama fadl, alam fadl wa asad lan asad wa zurtijalin lan zurtijal, alam murtajal itu adalah yang masih murni ka su'ad wa udad seperti lafal su'ad wa udad. Nah, alam di sini jadi di awal kita mencoba untuk membahas tentang pembagian alam dari sisi nau'ihi, ya, dari sisi macamnya. Nah, sekarang kita akan membahas alam dari sisi sumbernya, mangkulnya. Dia diambil dari mana? Yang pertama adalah alam mangkul, yang kedua adalah alam murtajal. Jadi, apa itu alam mangkul? Teman-teman bisa langsung lihat di sini. Alam mangkul yaitu adalah nama atau alam yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Nama yang bukan murni sebagai nama, tapi dia bisa sebagai sifat, dia bisa sebagai isim jenis, dia bahkan bisa sebagai tarkib dan lain sebagainya. Nah, kita kalau di Indonesia, saya punya teman namanya indah sekali. Misal dalam bahasa Indonesia, dia menggapai mentari. Ada lagi misal namanya
Kalau dalam bahasa Indonesia itu menggapai kesuksesan. Kalau dalam bahasa Arabnya, misal ada saya namanya misal apa lupa bahasa Indonesianya itu. Tapi banyak nama-nama yang secara makna itu merupakan diperuntukkan bukan untuk nama tapi untuk yang lainnya. Ya, indah, bagus. Atau misal ada di sini nama senja misal. Atau namanya ada bintang. Namanya bulan, menggapai bulan. Nah, itu kan sebetulnya bukan kosakata yang diperuntukkan untuk nama, tapi itu dijadikan sebagai nama. Nah, ini tergolong dalam pembagian apa? Mangkul atau murtajal. Oke. Yang pertama, alam mangkul itu adalah alam yang digunakan untuk sifat. Contohnya misal. Jadi memang dari awalnya digunakan untuk sifat. Ada orang namanya Hasib. Ada orang namanya Harith. Ada orang namanya Faris. Ada orang namanya Jamal. Atau nama-nama yang lainnya. Yang sebetulnya nama itu dia memiliki nama sebagai sifat. Sifat ganteng, sifat cepat, sifat dia bisa menghitung, sifat dia lemah lembut, dan lain sebagainya. Tapi itu dijadikan sebagai nama. Ya. Nah, Karim. Ada orang namanya Karim. Ada orang namanya Rohim. Nah, itu kan sebetulnya sifat tapi diletakkan sebagai nama. Nah, ini namanya dinamakan dengan alam mangkul ay nukila min sifatin. Atau ada juga yang diambil dari masdar. Ada orang namanya akram misal. Ada orang namanya fadl. Ada orang namanya bakr. Mungkin ada orang namanya dorb misal, contoh ya. Nah, itu adalah nama yang sebetulnya diambil dari masdar, bukan kata sifat. Selanjutnya ada orang namanya diambil dari isim jenis, seperti asad, seperti rijal, dan nama-nama yang lainnya. Atau diambil dari jumlah, ada orang namanya qoma zaidun, ada orang namanya nalal maghfirah, ada orang namanya kalau haulah misal, haulatul imtiyaz misal, haulah. Nah, itu kan sebetulnya bukan sebagai nama, tapi dia jumlah dari kumpulan kalimat. Ada lagi diambil dari tarkib masji. Ada orang namanya ba'la bakka, ada orang namanya sibaweh, ada orang namanya Bethlehem misal. Ada lagi contoh nama diambil dari tarkib idhofi, abdu syamsin, abdu qamarin, dan seterusnya. Nah, ini tergolong dalam alam mangkul, nama-nama yang diambil dari jenis-jenis yang lain. Lalu bagaimana nanti i'rabnya? Misal contoh, kalau misal ketika namanya itu berupa mufrad, jamal, fadl, akram, asad, rijal, dan sebagainya, maka i'rabnya masih sesuai dengan i'rab kalimat-kalimat yang lain seperti sifat, seperti masdar, dan sebagainya pada umumnya. Dalam arti ketika rafa dia dijadikan sebagai dialamati dengan dhamma, ketika nasab dia dialamati dengan fathah, ketika khafad dialamati dengan kasrah. Tapi berbeda jika i'rabnya itu berkaitan dengan nama yang diambil dari jumlah. Misal contoh orang ada namanya qama zaidun, ada orang namanya nalal maghfirah, dan lain sebagainya. Maka i'rabnya adalah i'rab hikayah. Ja'a qama zaidun, ra'aitu qama zaidun, marartu biqama zaidun. Jadi tetap tidak berubah. Kenapa? Karena i'rabnya i'rab hikayah, karena dia merupakan nama yang tersusun dari jumlah. Nah, berbeda dengan tarkib masji. Tarkib masji ini dia ketika tidak diakhiri dengan lafal waihin, ya, ketika tidak diakhiri dengan lafal waihin, maka i'rabnya akan tetap hadza atau huwa ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka,
marartu bi ba'la bakka. Nah, kenapa tidak ba'la bakki? Karena isim ghairu munsharif. Nah, kalau tarkib idhofi beda lagi. Kalau tarkib idhofi dia statusnya sama seperti halnya nama-nama yang mufrad yang di atasnya. Berbeda yang keduanya selamanya dimudhofkan atau di i'rabi khafad. Yang di i'rabi hanya mudhofnya saja. Oke, jadi itu saya kira tidak terlalu untuk saat ini tidak terlalu penting bagi kalian. Yang paling penting adalah pembagian isim alam. Yang pertama adalah alam mangkul, yang kedua adalah alam murtajal. Kalau alam murtajal apa? Alam murtajal adalah nama yang belum digunakan sebelumnya sama sekali. Dalam arti tidak bersumber dari sifat, tidak bersumber dari masdar, isim, jenis, jumlah, tarkib masjid, tarkib idhofi atau jenis-jenis yang lainnya. Jadi benar dari awal nama tersebut memang diperuntukkan sebagai nama, sebagai pengenal dari orang tersebut. Nah, oleh karena itu, ya memang sangat sulit sekali, jarang menemukan orang yang secara nama itu belum digunakan kecuali ajam ya. Kalau ajam jelas, kalau ajam itu selain Arab. Nama-nama selain Arab jelas kalau itu. Misal Robert. Robert kalau dicari-cari ya tidak ada sumber katanya misal. Nah, itu. Tapi kalau misal secara bahasa dia menggunakan bahasa Arab namun murtajal itu sangat sedikit sekali ditemukan. Oke, selanjutnya ya. Kita sudah selesai. Wa jumlatun wa ma bi masjid rukiba dha'in bi ghairi wadhin bi dha'in bi ghairi wajhin tamma u'riba. Wa sya'a fil a'lami dzul idhafah ka 'abdi syamsin wa abi quhafa. Seperti tadi yang contohkan ada 'abdi syamsin, ada abi quhafa. Abi quhafa ini merupakan contoh nama dari bentuk mudhof ilaih. Ya. Abdi Syamsin ini contoh dari mudhof ilaih yang berupa munsharif. Abi Quhafa ini adalah mudhof ilaih yang berupa ghairu munsharif. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhas lafdhan wa huwa am. Ini contoh dari isim jenis. Dari pembagian yang atas tadi ada isim jenis, ada isim ashkhas ya. Nah, ini min dzaka ummu iryatin lil aqrabi, ada orang namanya Iryat, Ummu Iryat. Nah, ini mohon maaf, ada jenis Ummu Iryat, ini merupakan jenis untuk kalajengking. Ini namanya alam jenis nih. Wa hakadza su'alatun li sa'lab. Su'alah juga jenis untuk sa'lab. Ya, kayak lenggarangan seperti itu. Wa mithluhu barratun lil mabarrah. Barrah ini merupakan jenis untuk setiap perbuatan baik, mabarrah. Hadza fajari alamul lil fajra. Begitu juga seterusnya. Jadi intinya bahwa alam secara alam macamnya itu terbagi menjadi dua, ada alam ashkhas atau alam syakhs, ada alam jenis. Alam syakhs terbagi menjadi tiga, ada alam asma, alam kunyah, alam laqab, dan alam jenis tidak ada pembagiannya. Setelah itu alam terbagi menjadi dua, dilihat dari mangkulnya, ada alam mangkul dan ada alam murtajal. Sampai di sini, sekian, terima kasih pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di pembahasan kajian nahwu selainnya. Silakan jika ada request bab bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.